kami dari kelompok 5 Business Leadership. Perkenalkan, saya Naufal Hidayat. Saya Nina Suara Putri. Saya Rasa Putri. Saya Chandra Widyasono. Kami akan mewawancarai suatu lapak kelapa parut di Pasar Jengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Business Leadership. Saya Kasa Putri Aliadira. Saya Chandra, kami perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Business Leadership. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara dengan pemilik usaha kelapa parut yang berlokasi di Pasar Jengkol, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan, kemudian pengelolaan usaha, serta strategi yang diterapkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Jadi buat teman-teman nih yang mau tahu gimana sih strategi dari usaha ini, gimana sih awal usaha ini merintis, jangan lupa tonton sampai habis ya, supaya kalian juga bisa mempelajari nih untuk kedepannya siapa tahu yang mau buka usaha dengan jenis serupa atau usaha-usaha lainnya. Halo semuanya, jadi di sini aku udah bareng sama maaf dengan ibu siapa ini? Ibu Arni. Oke, selaku pemilik usaha kelapa parut. Jadi kita akan mulai wawancara nih terkait dengan usaha kelapa parut yang dimiliki oleh Ibu Arni. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Ibu udah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk meliput usahanya nih. Oke, sekarang kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Izin Bu, tanya bagaimana cara Ibu memimpin usaha kelapa parut ini agar kegiatan usaha ini berjalan dengan baik? Kalau di sini sih kita lebih diutamakannya menjaga kualitas, kebersihannya juga, terus juga tidak mengecewakan pelanggan-pelanggan. Jadi yang lebih utama itu ya kualitas dengan ramah tamahnya kita. Termasuk kebersihan segala macam gitu ya Bu ya. Kemudian sejak kapan usaha kelapa ini berdiri dan apa alasan memulai usaha kelapa parut ini? Saya mulai usaha itu di tahun 2015 awal karena kan karena di sini kan sudah banyak padat penduduk ya, jadi kayak kebutuhan santan untuk masak-masakan itu pasti dibutuhkan. Melihat kebutuhan, ya. Lalu bagaimana cara Ibu memperoleh bahan-bahan baku kelapa untuk memenuhi kebutuhan produksi setiap hari, mengingat saya lihat tadi banyak sekali permintaannya seperti itu. Kalau untuk kebutuhan kan kita memang setiap seminggu sekali ya dikirim, jadi jangan sampai terus-menerus sampai menipis. Jadi misalnya ada stok hari ini 200, biar besok nanti dikirim 2000. Jadi kita nggak pernah sampai kehabisan, sampai kosong, itu tidak pernah. Kalau misalnya aku boleh tahu Bu, kira-kira distributornya itu berasal dari mana ya? Distributornya itu ya dari rumah makan Padang, dari warteg-warteg, dari ya kayak tukang-tukang nasi uduk gitu. Jadi kan memang memerlukan bahan bakunya utama itu adalah santan, kelapa parut. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya? Boleh Mas? Lalu bagaimana cara Ibu menjaga kualitas kelapa parut ini Bu? Menjaga kualitasnya yaitu tadi benar-benar harus fresh, harus bersih. Jadi tidak mau mengecewakan yang lain gitu ya, karena mengingat banyak banget kompetitornya seperti yang kayak siap saji. Karena kan kita kalau kita kan fresh ya, jadinya tidak bisa bertahan lama kalau kita, karena kan kalau yang siap saji itu bahan pengawetnya banyak, jadinya kan ya harga juga menyesuaikan juga ya sama yang lebih fresh itu. Jadi ini khusus untuk parut saja ya Bu ya? Parut dan santan. Parut dan santan. Ya. Jadi kalau untuk santan benar-benar istilahnya murni gitu ya Bu ya, tanpa ada campuran apapun betul. Gitu.
Untuk harganya sendiri itu berapa Bu per satu kelapa parut? Untuk saat ini sih saya masih menjual harga sama ya, sekitaran sini sebesar 13.000. Yang paling besar ya 15.000. Itu sudah termasuk santan. Ya. Boleh nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Untuk karyawan kira-kira ada berapa Bu yang saat ini bekerja? Karyawan sih ada 5 ya. Kebetulan kalau di pasar itu cuma ada 3 orang, yang di rumah ada 2. Itu kita buka cabang ada di rumah juga. Oh jadi yang 2 orang itu khusus cabang yang di rumah, 3 orang buat yang di lapak pasar. sini. Iya, betul. Untuk jam operasionalnya sendiri apakah 12 jam atau kira-kira seperti apa ya? Kalau kita kan ingat di sini juga kan pasar kecil ya. Jadinya kita buka dari jam 5:30 sampai jam 5:30 sore. Jadi 12 jam. 12 jam. Kalau untuk yang di rumah itu? Yang di rumah juga sama. Jadi kita buka setiap hari, nggak pernah ada libur. Jadi dari pagi sampai sore aja. Mungkin untuk ke depan ya Bu ya, harapan Ibu sendiri apa dengan usaha yang saat ini Ibu jalankan gitu? Harapan saya sih saya tetap menjaga kualitas biar tetap berjalan ya. Terus Ibu Berjalan terus ya, semoga orang-orang juga lebih tahu mana yang fresh dan mana yang ini ya gitu. Gimana? Apa ada mungkin dari saya cukup. Dari aku juga udah cukup nih untuk pertanyaan ke Bu Arni. Saya mau mengucapin nih terima kasih ya untuk Bu Arni udah meluangkan waktunya dan sharing-sharing tentang usaha kelapa parutnya nih, gimana dari mulai usaha, terus strategi mempertahankan usahanya seperti apa. Saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu Arni atas kesempatannya. Baik teman-teman, segitu dulu ya untuk wawancara dengan Ibu Arni selaku pemilik usaha kelapa parutnya.